Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali mengikuti kegiatan VCT dokter ini untuk yang kedua kalinya ya di penugasan ini. Malam ini kita akan mengambil materi meningkatkan kemampuan CTPS siswa dengan pendekatan CTL. Materi ini untuk selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nung. Baik, sebelum Ibu Nung mulai memaparkan, izinkan saya untuk menyampaikan biodata dari Ibu Nung. Nama lengkapnya Ibu Nung Yusi Suswanti Kusuma SSIMM. Ibu Nung ini lahir di Subang pada tanggal 5 Juli tahun 1975. Sampai saat ini Ibu Nung bekerja di Man 5 Bogor dan menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di Man 5 Bogor. Ibu Nung tinggal di Gria Aster Jalan Kenari 3, Blok H nomor 4, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Mungkin nanti Bapak atau Ibu yang kebetulan lewat bisa mampir-mampir ke rumah Ibu Nung ya. Selanjutnya riwayat pendidikan dari Ibu Nung. Yang pertama, beliau bersekolah di SDN 2 Bandung, kemudian SMP-nya di SMPN 1 Bandung, berlanjut dengan SMAN 1 Bandung. Kemudian pendidikan beliau dilanjutkan dengan menempuh sarjana S1 ya, S1 jurusan biologi di IPB, S2-nya manajemen di Stima IMI Jakarta. Moto hidup dari beliau adalah lakukan mulai dari hal yang kecil yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kebetulan sekali ya, sepertinya Ibu Nung ini ternyata satu kotak untuk untuk sejarah sekolahnya, riwayat sekolah, riwayat pendidikannya mulai dari SD sampai SMA. Kebetulan bukan satu sekolah ya, tapi satu kotak dengan saya ya. Baik, demikian sedikit perkenalan dari Ibu. Selanjutnya saya persilakan Ibu untuk memulai presentasinya, dengan judul meningkatkan kemampuan CTPS siswa dengan pendekatan CTL. Baik, kepada Ibu Nung, kepada Ibu Nung saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Evi sebagai moderator dan Pak Hamzah sebagai host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, untuk yang kedua kalinya, saya mungkin menjadi presenter, walaupun tadi sedikit dadakan, tapi mudah-mudahan insya Allah bisa tersampaikan, kita bisa sharing terkait dengan materi yang akan saya paparkan pada malam hari ini. Ya, saya share dulu materinya. Sebentar. Sudah terlihat belum, Pak? Bu? Ya, silakan Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oh, belum tampil lengkap ya, belum tampil. Silakan ya. Oh, bukan yang ini, Pak. Sebentar saya. Bukan yang ini, Bu. Bukan. Ya. Sebentar bukan saya. Yang ini, Bu. Iya. Kok jadi ke sini? Dikembalikan dulu, ditutup dulu. Ditutup dulu. Ya. Gimana Ibu, bisa? Bisa sebentar, ini lagi ini sepertinya. Kesini lagi ya Pak, nggak muncul. Sebentar Pak, ini salah lagi. Ya.
di share konten saya Bu, Ibu kan di file ya? Di PPT ya, betul. Ya, share konten aja. Kalau nggak lihat file. Ya, oke, ini bisa. Nah, bisa Pak, terlihat? Belum tampil ini. Oh, sudah Bu. Ya Pak, Ya, ya. silakan. Ya, Ya. baik Ya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing terkait dengan ini penelitian yang pernah saya lakukan di sekolah di MAN 5 Bogor, yaitu meningkatkan kemampuan CTPS atau Critical Thinking and Problem Solving siswa melalui pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning, khususnya pada materi pembelajaran biologi, karena kebetulan saya guru biologi di MAN 5 Bogor. Tapi mungkin tidak hanya di pelajaran biologi, di pelajaran lain pun ini bisa dilaksanakan. Oke, yang melatar belakangi dari kegiatan ini, dari penelitian ini adalah dilatar belakangi oleh latar belakang masalahnya yang selama ini mungkin mata pelajaran biologi atau IPA merupakan wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya guru memberikan materi biologi jarang melibatkan siswa secara aktif. Biasanya guru itu hanya sebagai ketika di kelas kebanyakannya menggunakan metode ceramah. Jadi hanya teacher center, sedangkan siswanya hanya mendengarkan saja. Hal ini menyebabkan siswa jadinya tidak terlalu aktif di kelas, dan ini akan mempengaruhi kapasitas ketidakseimbangan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Lalu yang melatar belakangi masalah selanjutnya adalah sebagian besar siswa itu cenderung kurang mampu menghubungkan ketika mendapatkan materi di dalam kelas yang diberikan oleh gurunya itu siswa jarang bisa memanfaatkan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga proses pembelajaran yang berlangsung di kelas selama ini yang tadi sudah saya ungkapkan di awal, yaitu berlangsung kebanyakan didominasi oleh peran guru dalam memberikan materi, dan guru jarang atau belum memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan kemandirian proses dalam berpikirnya. Selain itu juga yang melatar belakangi masalah adalah pemberlakuan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini menuntut perubahan orientasi paradigma pembelajaran yang awalnya pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center, sekarang sudah beralih kepada siswa ya, jadi student center. Dan selanjutnya dasar pemikirannya adalah anak akan belajar lebih baik jika kita ciptakan lingkungan yang alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya dan bukan sekedar mengetahuinya saja. Jadi ketika misalkan guru memberikan materi di dalam kelas, selama ini sebelum saya melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CTPS ini, siswa hanya tahu saja tapi tidak pernah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya identifikasi masalah yang saya lakukan ketika melaksanakan pendekatan metode CTPS ini. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya kurang aktifnya siswa bertanya dan menjawab pertanyaan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi ketika yang saya rasakan ketika pada waktu di kelas, kebanyakan kalau guru bertanya sudah paham anak-anak, paling 1 atau 2 orang yang berani bertanya, tapi selebihnya anak itu relatif pasif, jadi jarang bertanya. Lalu yang kedua, kurang aktifnya siswa mengemukakan pendapat dari materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi kemampuan belajar dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mungkin saja materi yang diberikan oleh guru akan diterimanya lain-lain oleh siswa di dalam kelas itu, tergantung dari bagaimana siswa itu menangkap materi tersebut. Yang ketiga, kurangnya keberanian siswa untuk mengkomunikasikan materi yang telah dipelajari. Lalu yang keempat, rendahnya tingkat konsentrasi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Ya mungkin ketika guru memberikan pembelajaran, siswa hanya bisa
konsentrasi sekitar 10 atau 15 menit. Tapi kalau sudah terlalu lama, lebih dari 15 menit, biasanya siswa sudah mulai buyar konsentrasinya, sudah mulai bosan, bahkan ngantuk. Ya, jadi akhirnya materi yang diberikan oleh guru itu tidak tersampaikan, tidak bisa diterima dengan baik. Lalu yang kelima, kurangnya kemampuan siswa untuk memecahkan masalah yang melibatkan kemampuan analisis. Nah, hal ini seperti yang sekarang kalau guru itu kan harus memberikan soal kepada siswa itu, memang ada 3 kategori, ada lots, ada mods, ada hot. Nah, ketika diberikan soal yang hot, itu biasanya siswa dalam menjawab soal itu kemampuan menganalisisnya masih relatif rendah. Nah, bagaimana strategi pemecahan masalah ketika menghadapi kondisi seperti yang sudah tadi saya sebutkan di atas? Nah, dalam hal ini maka saya untuk meningkatkan kemampuan critical thinking and problem solving siswa di MAN 5 Bogor itu dengan memanfaatkan strategi mengajar dengan pendekatan CTL atau contextual teaching and learning, khususnya pada mata pelajaran biologi. Nah, pembahasan dan solusi yang saya lakukan di MAN 5 Bogor yaitu bagaimana supaya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah itu bisa lebih aktif, bisa lebih berpikir kritis dan juga bisa problem solving. Nah, dalam hal ini kita harus memandang perlu terutama siswa setingkat SMA atau MA, karena siswa setingkat SMA atau MA itu akan mampu membantu siswa dalam mengambil keputusan yang tepat, cermat, sistematis, dan logis yang didasari berdasarkan berbagai sudut pandang. Nah, sebaliknya, dengan minimnya kapasitas siswa atas kemampuan ini, maka nanti akan membiasakan siswa yang melakukan berbagai kegiatan itu tanpa mengetahui maksud, tujuan, dan alasannya. Ini berdasarkan ahli yang sudah mengemukakan yang bernama Takwin pada tahun 2006. Kemudian penggunaan metode CTPS ini dilaksanakan berbarengan dengan pendekatan CTL atau contextual teaching learning. Pada proses pembelajaran biologi ini akan mampu mempengaruhi peningkatan kemampuan analisa siswa dan juga akan meningkatkan peran aktif siswa sekaligus meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CTL ini, nanti diharapkan yang pertama pembelajaran akan lebih bermakna. Jadi tidak hanya teacher center, tapi justru lebih berorientasi ke student center. Nah, lalu yang kedua bisa menerapkan pengetahuan. Artinya pengetahuan yang didapatkan oleh siswa itu akan pengetahuannya tidak beragam, tidak salah arti, bisa sama oleh siswa itu bisa ditangkap dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi bagaimana siswa itu bisa berpikir tingkat tinggi dan juga bisa memecahkan masalahnya dari menganalisa soal tersebut. Lalu yang keempat, siswa bisa menilai secara otentik. Penilaian itu bisa berbagai penilaian, bisa menggunakan portofolio ataupun penilaian tugas, proyek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, implementasi strategi pemecahan masalah. Di sini pendekatan CTL diterapkan pada setiap materi yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan sikap kemandirian dalam menentukan serta proses berpikir. Nah, ini kemampuan pendekatan CTL ini bisa kita lakukan secara berulang-ulang dan berkesinambungan ketika kita memberikan materi di dalam kelas. Nah, ini adalah hasil yang saya capai ketika saya melakukan pendekatan menggunakan metode CTPS dengan pendekatan CTL di dalam kelas. Hasil yang saya dapatkan itu secara kognitif nilai siswa meningkat dibandingkan sebelum saya melaksanakan pembelajaran menggunakan metode ini. Dan di sini siswa juga lebih aktif, lebih bisa mengemukakan pendapatnya tanpa ragu dan tanpa malu karena sudah terbiasa. Mungkin di awal-awal memang siswa merasa
takut untuk mengungkapkan pendapat. Tapi setelah pertemuan yang kedua dan seterusnya, maka siswa sudah terbiasa untuk mengikuti metode pembelajaran yang saya berikan. Dalam hal ini saya biasanya membagi siswa dalam beberapa kelompok, tapi sebelum dibagi kelompok saya mengelompokkan 2 orang siswa dulu, 2 orang untuk setiap siswa itu memberikan sebuah pertanyaan dari materi yang sudah saya berikan, misalkan dari tayangan video ataupun dari PPT yang saya berikan. Lalu nanti siswa disuruh membuat suatu pertanyaan yang ditempel pada sticky note. Pertanyaannya bisa dalam bentuk surface learning atau deep learning. Nanti kita baru pilihkan mana pertanyaan yang surface learning, mana yang deep learning. Jadi yang hot ataupun yang tidak. Mohon maaf sebentar Bu Evi sama Bu Susi. Ya. Slide-nya dibesarin Bu, di slideshow Bu, biar kelihatan besar Bu. Sebentar. Maaf. Slideshow. Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, sip. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Jadi silakan. ini kegiatan yang saya laksanakan dengan menggunakan tadi metode pembelajaran CTL. Selain itu juga bisa digabung dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Jadi ketika misalkan ketika mau praktikum tidak ada bahan, maka kita menggunakan pendekatan dengan barang-barang yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Seperti itu. Ini juga sama dengan materi yang berbeda. Ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi dari hasil yang penelitian yang sudah saya laksanakan di MAN 5, itu berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, itu membuktikan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dapat terus meningkat jika dirangsang dengan strategi mengajar menggunakan pendekatan kontekstual ini. Nah, adapun ketika saya melaksanakan penelitian ini pasti ada kendala-kendala yang saya hadapi, tidak mulus seperti yang ada proses yang saya hadapi ya. Kendalanya yang pertama, terbatasnya jumlah ketersediaan fasilitas sumber materi belajar. Jadi kebetulan di MAN 5 itu sumber belajar untuk perpustakaannya belum begitu lengkap. Jadi kadang-kadang harusnya 1 orang atau 1 buku berdua ini tidak bisa begitu, jadi hanya terbatas. Yang kedua juga untuk jaringan internet, ketika jaringan internet di sekolah tidak jalan, otomatis harus menggunakan pribadi, dan itu biasanya siswa kebanyakan, ada sebagian yang tidak memiliki paket, nah itu akan menyulitkan ketika dikasih tugas untuk mempelajari sesuatu materi yang anak itu harus mencarinya di web atau di browser ataupun di buku paket. Lalu yang kedua, kendala yang saya hadapi adalah jumlah siswa yang perlu diamati itu terlalu banyak dan membutuhkan rekan pendamping untuk membantu pengamatan. Nah, kebetulan di MAN 5 itu 1 siswanya kan seharusnya 36, tapi ini agak berlebih jadi 40 siswa. Jadi ketika proses pelaksanaan, karena terlalu banyak siswa, terkadang kalau untuk sendiri mengamatinya itu agak susah. Jadi sebenarnya untuk idealnya harus ada 2 guru, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran IPA yang lain, itu akan lebih efektif sebenarnya. Lalu yang ketiga, beragamnya kemampuan siswa itu akan membutuhkan lebih banyak informasi awal terkait potensi dan karakteristik siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Jadi bagaimana inteks atau kemampuan siswa di MAN 5 kan sangat beragam. Nah, ini kita harus tahu dulu. Jadi ketika membagi kelompok harus disebar mana yang memang berpotensi atau yang kurang. Jadi biar nanti ketika dalam prosesnya pembelajarannya lebih efektif. Nah, ini untuk yang kelebihannya, tadi kekurangannya, ini kelebihannya kerjasama antar siswa sebenarnya sudah terbentuk dengan baik karena sudah mengenal antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ini yang kedua, bentuk komunikasi antar siswa dengan siswa yang lain berjalan dengan baik.
Ya, jadi tidak hanya berlangsung tatap muka di sekolah saja, tapi juga bisa dilaksanakan ketika misalkan di sekolah tidak selesai, bisa dilanjutkan melalui media sosial atau melalui LMS yang sudah dibuat akunnya oleh siswa. Nah, siswa dan guru juga memiliki kesepakatan di dalam kelas yang diterapkan secara konsisten, menyangkut sanksi dan penghargaan. Jadi ketika siswa tepat waktu mengerjakan tugasnya, proyeknya, maka yang terbaik ada reward-nya, sedangkan misalkan yang tidak mengerjakannya tepat waktu, maka ada sanksi yang diberikan. Kita sepakati dulu di dalam kelas. Ini penutupnya atau kesimpulan, jadi pemecahan masalah yang berkaitan erat dengan keterampilan berpikir kritis melalui pemberdayaan dan penerapan model-model pembelajaran secara kontekstual. Yang kedua adalah proses belajar siswa dalam strategi critical thinking problem solving ini diyakini dapat melatih siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dalam pemecahan masalahnya hingga kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu sedikit saya bukan promosi, kegiatan penelitian yang sudah saya kerjakan di MAN5 ini alhamdulillah sudah dibukukan dan bersama guru-guru se-Indonesia dalam sebuah buku yang diberi judul penerapan core skill di beberapa kelas-kelas di Indonesia. Di situ ada karya saya di sana tentang chat TPS. Jadi sudah artinya sudah bisa dibaca, sudah bisa kita sharing. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti berminat, silahkan bisa menghubungi saya. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ibu Nunung, terima kasih atas pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali ya bagi kita dan bagus sekali materi mengenai CTPS atau Critical Thinking Problem Solving ya Bu. Iya, betul. Kebetulan yang sudah diterapkan oleh Ibu Nunung itu pada pelajaran biologi. Dan saya rasa untuk pelajaran-pelajaran lain pun ini bisa kita terapkan ya, sehingga nanti anak-anak berdasarkan pemaparan Ibu Nunung tadi sudah tidak ada lagi yang namanya pembelajaran yang pusat pada buku, tapi kita bisa melibatkan siswa secara aktif keseluruhan dari siswa. Tidak lagi siswa yang malu-malu bertanya, mungkin bertanya karena takut diledekin atau ragu-ragu dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, ingin menanggapi, saya persilakan dengan terlebih dahulu menyebutkan nama. Untuk Pak Hamzah mungkin bisa dibuka dulu mute-nya, bisa diaktifkan dulu agar Bapak dan Ibu bisa bertanya. Ya Bu, siapa Bu? Untuk Halo, yang lain, iya. Ada yang bertanya? Ya, untuk mute-nya, untuk mic-nya mungkin bisa diaktifkan dulu ya oleh Pak Hamzah. Ya, siap Bu. Silakan Bu. Silakan Bapak dan Ibu. Mic-nya sudah aktif. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terlebih dahulu menyebutkan namanya. Waduh. Sepertinya Bapak dan Ibu sudah terpesona dengan pemaparan dari Ibu Yusi ya, sampai bingung mau bertanya apa.
saking terpesonanya sama pemaparan dari Ibu Yusi. Nah, Bu, yang bertanya belum? Sudah saya on kan? Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Mic-nya sudah on. Sudah jelas barangkali Ibu ini. Sudah jelas mungkin ya Ya, pemaparannya. jadi Sudah sangat jelas sekali sepertinya Pak, ini pemaparan dari Ibu Yusi. Kalau tidak ada yang bertanya, maka akan saya tutup mungkin ya untuk presentasi hari ini. Saya tutup, saya akan sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Yusi mengenai meningkatkan kemampuan CTPS siswa dengan tujuan utama dengan menggunakan pembelajaran CTPS ini adalah agar siswa-siswa tidak malu bertanya, semakin aktif, serta siswa sudah masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Karena memang saya pun merasakan hal yang sama, siswa bisa on biasanya di 10 menit pertama. Setelah itu, kalau pembelajarannya hanya berpusat pada guru, maka selebihnya siswa asik dengan pemikirannya masing-masing. Oleh karena itu, dengan pembelajaran menggunakan critical thinking problem solving ini, maka siswa ikut aktif serta dalam pembelajaran. Ada banyak cara dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, yang ini dengan salah satu adalah portofolio. Oke, demikian pemaparan dari Ibu Yusi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yusi atas pemaparannya CTPS. Oke, selanjutnya acara saya kembalikan kepada Pak Hamzah sebagai host. Silakan Pak Hamzah. baik. Ya, Pak Hamzah, silakan. Moderator, saya ulangi. WP yang selaku moderator sudah menyerahkan kembali kepada saya. Kemudian ini sudah dijelaskan oleh presenter dan sudah diambil kesimpulan. Dan para peserta tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ya Bapak Ibu barangkali. Sebelum saya tutup, barangkali dari para instruktur ada yang perlu disampaikan terkait dengan presentasi pada malam hari ini. Bu Nur atau Anwar. Halo. Cukup Pak, sudah bagus. Ya, alhamdulillah. Berarti ditutup saja, Bu. Iya, mangga ditutup. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini dalam rangka presentasi dari para pemateri pada malam hari ini. Kami berharap yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita akan bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama host, moderator, dan presenter menyampaikan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa meninggalkan ruang pada malam hari.
Absensinya Pak. Pak Hamzah, Pak, punten. absensinya belum. Pak Hamzah, Presensinya. punten Absensinya presensi. Presensi. ya sudah Bu, saya sudah kirim di chat. Tinggal Bapak Ibu mengisi dan dikirimkan kembali. Belum ada Pak. Sudah Bu, ini. Dikirim ulang deh Pak. Oh, baik, saya kirim ulang ya. Iya. Sudah Bapak Ibu, bisa dibuka. Mohon dicek chatnya. Saya belum ada ya Pak. Belum ada Pak. Hah, belum ada. Iya. Saya sudah kirimkan 2 kali Bu. Coba ya tanya yang lain. Kalau di saya belum muncul Pak. Ini Belum muncul. Iya. Di saya juga belum muncul, Oh, Pak. belum Saya muncul. juga belum muncul, belum Pak. Saya sudah kirim di chat 2 kali nih Bu. Di Coba lagi. chat yang mana ya, Pak? Chat bersama atau chat Bersama, yang Bu. ke pribadi sama? Kalau di saya sudah keluar ini Bu, sudah keluar 2 kali malah. Di saya Kalau belum. itu di Bu Asri ya, bukan di umum berarti ya? Pas saya di umum Bu, ntar saya kirim di umum. Ini punya saya berarti ya? Iya, itu Bapak lihat personal. Yang personal ya Bu? Iya, bukan everyone. Ntar. Sambil menunggu, punten Bu Yusi. Iya, iya Bu. Iya. Tadi bagus ya ininya. Boleh di-share materinya yang barusan nggak Bu Yusi? Oh gitu, boleh nanti Bu. Boleh. Ya, Boleh bisa. biar dipelajari lebih lanjut Oh lagi. iya, mangga. Nanti Enggak, apakah sudah masuk Bapak Ibu? Terima kasih iya, Bu Yusi. sama-sama. Ibu. Presensinya apakah sudah masuk? Sudah Pak, sudah. Ya, udah masuk Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang belum mengisi presensi diisi. Yang sudah selesai silakan bisa meninggalkan ruang meeting. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Bu Eva masih di tempat, Ibu Evi? Bu Ya, Evi Pak. sudah lab, masih di tempat, Bu Yusi? Masih Pak, masih ngisi Ya, Pak. presensi. Saya Masih ya? masih lagi. Ya, Alhamdulillah. sama saya juga masih ngisi Ya. presensi. Alhamdulillah tim kita bagus nih. Ada pertanyaan. Alhamdulillah. Atau nggak mengerti. Iya. Lancar berarti. Nah, selanjutnya Iya. boleh kalau mau bergabung lagi kita buat tim lagi, gantian posisi. Boleh Pak, boleh. Siap. Ini sudah mulai bisa lah, tadi tuh ngirim presensinya, salah ngirim ke person, harusnya di umum. Oh, iya. Iya. Ya harusnya di umum Nggak di apa-apa, priwat. Pak. Kan jadi tahu saya Maklum, jadi Pak. tahu ini. Ya. Tapi itu bagus tuh Bu Yusi itu. Ibu tadi share-nya ngambil di mana Bu? Di share. Di share, iya Share. share, iya. Yang Share kayak- konten bukan? Share konten tadi tadi nggak bisa malah share konten Pak. Oh. Ya share konten kan di Iya. materi kita. Saya kan belum nyoba tuh. Karena sih udah pernah nyoba. Belum Saya jadi juga lagi. belum coba itu. Saya nanti jadi, Share konten. saya juga belum tuh kayak Bapak yang moderator. Nanti harus coba juga. Apa nanti kita coba gantian. Iya. Punten, Oh. tapi saya bisa share ya. Kenapa ya? Ini gimana Bu? Bisa share Ibu? Heeh. Lewat mana tadi? Ini bisa share nih, Bisa. share konten. Kita lihat. Dari tadi saya bisa loh sebetulnya. Oh, Bisa share.
Ini open Kenapa ya? di file, Bu. Di file adanya di ujung. Kenapa nih? Saya Bisa. juga bisa share nih. Tadi pas Bu Yusi ngisi materi, saya di sininya bisa share nggak abu-abu hitam. Ya, bisa tuh. Ini saya share ini nih. Suka tuh. Tuh, Dari tadi, dan sekarang nggak bisa abu. bisa. Nih. Saya share ituan nih. Oh, tadi lupa di itu, Bu. Direkam nggak, Bu? Iya, Si. ini saya udah ngerekam Pak, tapi kok saya Ah. nyimpennya di mana ya? Ketika udah mau save kok nggak ada ya Pak? Oh, ya dibuka Ibu di Facetune apa di Di Base? Playstone. Sebentar lihat ya itunya aja ada kok. Ada ya Di Pak? bawahnya itu di pinggir di paling kiri ada biasanya. Ini hasil yang Biasanya ini saya kirim. Bisa tuh masuk, berarti masuknya lewat file, Oh file, gitu. open and share di situ. Ambil datanya. Oh gitu ya, coba saya lihat. Kita 2 kali ya, Bu. Iya Pak, 2 kali 2 Host kali. 2, moderator 2, presenter 2. Iya, Baru dapat 1 nih. iya saya udah Host 2. baru 1. Yang udah Senin ke sana mah. Kalau yang Minggu kemarin kan latihan. Host baru 1.